Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan berbagai strategi untuk membantu siswa menyelesaikan permasalahan yang terkait dalam bidang pribadi dan sosialnya. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan kembali apa itu BK pribadi dan sosial. Kita mulai dari pengertian BK pribadi. Merupakan proses bantuan untuk memfasilitasi siswa agar memiliki pemahaman tentang karakteristik dirinya, memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, serta memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, tentunya dalam bidang pribadinya. Mengerti dirinya sendiri, karakteristiknya, apa potensi yang dimiliki, kelebihan dan kelemahan diri. Nah, untuk BK pribadi ini meliputi pengembangan komitmen hidup beragama, pemahaman sifat dan kemampuan, bakat minat, konsep diri, serta kemampuan mengatasi masalah-masalah pribadi seperti stres, konflik pribadi, frustasi, dan lain-lain. Kita lanjut pada BK sosial. Nah, untuk BK sosial ini memfasilitasi siswa agar mampu mengembangkan pemahaman dan keterampilan berinteraksi dengan orang lain, serta memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Biasanya masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh individu berkaitan dengan orang lain tentunya ya. Dan ini meliputi pengembangan pemahaman tentang keragaman suku dan budaya, sikap sosial, empati, toleransi, kemudian kemampuan berhubungan sosial secara lebih positif. Dapat disimpulkan, BK pribadi sosial merupakan upaya layanan yang diberikan kepada siswa agar mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialaminya, baik yang bersifat pribadi maupun sosial, sehingga mereka mampu mengenali diri dan mampu berinteraksi dengan orang lain dengan penuh tanggung jawab. Nah, dari pengertian tadi, Anda bisa menggolongkan masalah-masalah yang pernah Anda hadapi atau yang sedang Anda hadapi dalam masalah pribadikah atau masalah sosialkah, atau masalah pribadi yang bisa berdampak kepada masalah sosial Anda, atau masalah kebalikannya, atau masalah sosial yang berdampak dalam kehidupan pribadi Anda. Jadi dua materi ini atau dua komponen ini saling berkaitan ya, sangat-sangat berkaitan. Kadang ketika kita memiliki masalah pribadi akan berdampak pada kehidupan sosial kita, begitupun sebaliknya. Nah, ini kita sudah mulai pada strategi. Jadi dalam BK itu ada 4 komponen layanan utama ya, yaitu layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. 4 komponen ini bisa kita gunakan untuk membantu siswa atau konseli mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, baik masalah pribadi, sosial, atau masalah yang lainnya. Nah, ini saya jelaskan juga bidang yang bisa kita tangani atau bisa guru BK lakukan, bisa tangani maksudnya, bisa membantu 4 bidang ini. Ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi ranah kita biasanya mencakup 4 bidang tersebut. 4 bidang ini sekali lagi saling berkaitan satu sama lainnya. Satu mempengaruhi satu atau satu mempengaruhi 3 dan 4 atau 2 yang lain atau 4 yang lainnya begitu ya. Jadi saling berkaitan. Komponen pertama yaitu layanan dasar. Layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada semua siswa melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal ataupun secara kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu individu mengembangkan pribadi secara optimal. Dapat disimpulkan bahwa layanan dasar ini adalah layanan yang ditujukan kepada semua peserta didik atau konseli guna membantu mengembangkan diri secara optimal, yaitu memenuhi tugas perkembangan peserta didik.
Kita samakan persepsi dulu ya. Jadi untuk BK pribadi sosial ini anggap kita adalah konselor di sekolah. Jadi kita memberikan BK pribadi sosial ini untuk siswa. Jadi ranahnya di pendidikan ya. Kita berbicara di ranah pendidikan. Untuk tujuan layanan dasar dapat dibaca sendiri ya. Intinya membantu siswa agar memiliki pemahaman tentang lingkungannya, entah itu pendidikan, pekerjaan, sosial, budaya, dan lain-lain. Kemudian untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki, untuk mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya sendiri. Ini untuk tujuan dari layanan dasar. Kemudian untuk strategi yang dapat kita gunakan untuk membantu siswa dalam komponen layanan dasar ini banyak strateginya ya. Ada bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, layanan orientasi, layanan informasi, pengumpulan data, dan lain-lain. Nah, untuk bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok ini sudah saya buatkan videonya juga, jadi Anda bisa melihatnya ya. Nanti saya bagikan linknya. Komponen kedua yaitu layanan responsif. Layanan responsif ini lebih bersifat kuratif atau memperbaiki begitu ya. Layanan responsif ini merupakan pemberian bantuan kepada siswa yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan atau pertolongan dengan segera. Jadi layanan ini diberikan ketika kita ingin memperbaiki siswa yang sudah punya masalah gitu ya. Jadi untuk membantu menghadapi permasalahan yang sudah terjadi gitu. Untuk strategi dalam layanan responsif ini, kita dapat memberikan konseling individu, konseling kelompok, kemudian lagi kita dapat memberikan referral atau alih tangan kasus, kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, dan lain-lain. Kita juga dapat memberikan konsultasi, bimbingan teman sebaya atau peer counseling, kemudian lagi home visit atau kunjungan rumah. Strategi ketiga yaitu layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual ini adalah layanan yang bertujuan untuk membantu seluruh peserta didik membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikannya, karir, ataupun sosial pribadinya. Nah, tujuan utama dari layanan ini membantu peserta didik memantau atau memahami pertumbuhan dan perkembangannya sendiri, kemudian merencanakan dan mengimplementasikan rencana-rencana tersebut atas dasar pemantauan dan hasil diskusi atau hasil konsultasi dengan beberapa pihak termasuk konselor begitu. Intensif atau lebih spesifik untuk membantu permasalahan-permasalahan siswa. Misalnya untuk merencanakan karirnya, untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki atau potensi yang dimiliki. Strategi untuk layanan perencanaan individual ini kita bisa menggunakan konsultasi maupun konseling. Komponen keempat yaitu dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program BK secara menyeluruh melalui pengembangan profesional seperti hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, dengan staf ahli atau penasehat, masyarakat yang lebih luas, kemudian manajemen programnya, kemudian lagi penelitian dan pengembangan. Secara sederhana, dukungan sistem ini bisa kita katakan dukungan yang memperkuat sistem, begitu ya. Jadi segala sesuatu yang mendukung terlaksananya program bimbingan dan konseling, baik itu dari konselor, baik itu dari guru, kepala sekolah, masyarakat, kemudian lagi dari programnya, kemudian lagi mungkin didukung dengan penelitian dan pengembangan, begitu.
Dukungan sistem ini meliputi dua aspek, yaitu pemberian layanan dan kegiatan manajemen. Nah, untuk pemberian layanan ini bisa berupa layanan konsultasi maupun kolaborasi. Konsultasi yang dimaksud ini, guru BK berkonsultasi dengan guru-guru mata pelajaran, guru wali kelas, dan lain-lain. Kemudian menyelenggarakan kerjasama, kemudian lagi berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan-kegiatan di sekolah, bekerja sama dengan personel sekolah yang lain, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk kegiatan manajemen ini lebih pada upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program BK melalui kegiatan pengembangan program, pengembangan staf, kemudian pemanfaatan sumber daya, dan penataan kebijakan. Begitu untuk dukungan sistem. Selanjutnya kita akan berdiskusi bersama. Ini untuk minggu depan ya. Jadi saya mengangkat dua masalah. Dari dua masalah ini nanti akan kita diskusikan bagaimanakah solusi yang dapat guru BK berikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Bagaimana ketika memberikan solusi menggunakan layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, maupun dengan dukungan sistem. Jadi nanti kita akan diskusi bersama bagaimana cara memecahkan permasalahan-permasalahan ini. Oke, silahkan dibaca permasalahannya. Minggu depan kita akan membahas atau menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan ini. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.